Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah pengantar akuntansi. Topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja. Untuk yang pertama, persamaan dasar akuntansi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, jurnal umum juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Buku besar atau ledger juga sudah kita pelajari. Neraca saldo juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dan yang kelima adalah ayat jurnal penyesuaian atau AJP juga sudah kita pelajari. Nah, untuk kali ini di video ini kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja atau worksheet. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini nanti akan masuk ke dalam kertas kerja atau worksheet. Nah, seperti apa kertas kerja dan worksheet? Jadi kertas kerja dan worksheet tampilannya seperti ini, ya. Jadi di sini saya ambil contoh dari perusahaan jasa pariwisata Bina Bahari. Nah, worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur itu sama saja ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan worksheet, kertas kerja, atau neraca lajur? Jadi yang dimaksud dengan neraca lajur ini adalah suatu lembaran kerja berlajur yang digunakan untuk mengiktisarkan daftar saldo, kemudian menyesuaikan saldo akun, dan menyiapkan laporan keuangan. Nah, neraca lajur bukanlah suatu bentuk laporan keuangan yang resmi. Jadi ini bukan suatu bentuk laporan keuangan yang resmi. Namun penggunaan neraca lajur ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan secara teliti dan tepat waktu. Neraca lajur tidak dapat menggantikan laporan keuangan dan bukan pula merupakan bagian dari laporan keuangan. Namun merupakan alat informal untuk mengumpulkan dan menyortir informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, jadi seperti ini tampilannya untuk neraca lajur. Ini coba saya delete dulu. Oke, jadi di sini ada nomor akun, kemudian ada akun. Yang abu-abu ini ada kolom neraca saldo. Kemudian yang kuning ini ada table atau kolom ayat jurnal penyesuaian. Yang hijau ini ada kolom atau table NSD. NSD ini singkatan dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada yang warna orange ini ada table laporan laba rugi. Dan yang warna biru ada table laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, tahap yang pertama adalah kita memindahkan dulu neraca saldo ke dalam worksheet ini atau kertas kerja ini. Di sini kita sudah membuat neraca saldo. Berarti saya tinggal copy paste aja nih. Oke, saya copy. Ini ceritanya neraca saldo sudah saya buat. Kemudian saya copy. Kemudian saya paste di neraca lajur. Oke. Ya. Sama ya, ini total dari neraca saldonya adalah 135.000 ya. Nah, di neraca saldo yang sebelumnya juga 135.000, berarti sudah benar. Setelah itu kita masukkan AJP. Nah, AJP kita sudah membuat AJP, ini AJP-nya. Oke, ini AJP-nya berarti kita masukkan, ini saya coba pindahkan dulu ya. Supaya gampang lihatnya. Oke. Kita pindahkan di worksheet. Oke, ini ya. Saya pindahkan di sini dulu catatannya. Oke, di sini yang pertama ada beban jasa pariwisata. Ini AJP-nya saya pindahkan supaya nggak bolak-balik sheet-nya ya. Saya picture di sini, nanti tinggal di-delete lagi. Oke, kita akan memasukkan AJP. Yang pertama adalah beban perlengkapan. Oke, kita cari beban perlengkapan tanggal nomor 1, 30 September, beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.520. Berarti kita pindahkan ke kolom AJP yang ada di kertas kerja. Beban perlengkapan apakah ada akunnya? Nah, di sini kan nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita tulis di bawahnya. Beban perlengkapan. Senilai 1.520 posisi di debit. Berarti kita pindahkan di sini. Oke, kemudian ada juga yang dikredit perlengkapan 1.520. Nah, perlengkapan sudah ada di akunnya ya, nomor 103 ini. Berarti tinggal kita masukkan saja. Gitu. Di sini kita taruh 1.520. Oke. Kemudian piutang usaha. Kita lihat. Yang nomor 2 tanggal 30 September piutang usaha 2310.
Sudah adakah akun piutang usaha? Sudah ada di nomor 102. Berarti kita masukkan posisi di debit. Nominal 2310. Kita ketik di sini 2310. Kemudian pendapatan. Pendapatan di kredit. Yang nomor 2, pendapatan di kredit. Kita lihat di sini AJP-nya ada pendapatan nggak? Ternyata ada di sini pendapatan. Posisi di kredit 2310. Berarti kita input 2310 di posisinya di kredit. Oke, sekarang AJP nomor 3. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, posisinya beban penyusutan peralatan ini di debit 1.500. Nah, beban penyusutan peralatan ada nggak? Ternyata beban penyusutan peralatan nggak ada nih. Berarti tinggal kita tambahkan saja di bawahnya. Beban penyusutan peralatan senilai 1.500. Berarti kita tulis di sini 1.500. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan tanggal 3 ya di kredit sebesar 1.500. Nah, di sini nggak ada nih akumulasi penyusutan peralatan. Berarti kita tambahin di bawahnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, senilai 1.500. Oke. Dan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Kita lihat di tabel AJP yang nomor 4 ya. Di tabel AJP yang nomor 4. Nah, ini biar lebih saya besarin lagi. Yang nomor 4, beban gaji pada utang gaji senilai 475. Beban gaji ada nih di sini. Ya udah kita masukkan aja posisi di debit. Berarti kita input yang di debit 475. Utang gaji ada di kredit ya. Nah, di sini ada nggak utang gaji? Adanya utang usaha. Beda antara utang usaha dan utang gaji. Berarti utang gaji nggak ada. Berarti kita taruh di bawahnya sini utang gaji senilai 475 ya. Oke. Terus yang nomor 5. Nomor 5 pendapatan diterima di muka 1.000 pada pendapatan 1.000. Di sini ada nggak pendapatan diterima di muka? Ada di nomor 202. Berarti kita input di kolom AJP. Dia posisinya di debit senilai 1.000. Ya. Kemudian di kolom pendapatan ada lagi di kredit senilai 1.000. Nah, ini kan sebelumnya di kolom pendapat ini kan ada nih 401 pendapatan ya. Nah, di sini udah ada angka nih. Ya udah tinggal kita tambahin aja. Tadi kan udah angka 2310. Sekarang kita mau input yang nomor 5 kan ada senilai 1.000 ya. Berarti kita tambahkan saja 1.000. Oke. Oke, di sini di AJP yang sudah kita buat sini kan totalnya itu 6805 ya. Nah, ini udah sama ya sama ini 6805. Oke. Nah, kalau AJP-nya sudah kita pindahkan ke kertas worksheet ini atau kertas kerja atau neraca lajur, berarti sekarang kita kerjakan NSD yang warna hijau ya. NSD itu artinya neraca saldo disesuaikan. Berarti kita sesuaikan neraca saldo di sini. Oke, cara menyesuaikannya gimana? Berarti menyesuaikan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat akun yang pertama adalah akun kas. Akun kas ini di neraca saldonya di posisi di debit nominalnya 6610. Nah, AJP-nya ternyata kosong. Berarti neraca saldo disesuaikannya juga senilai 6610 ya. Oke, karena kenapa? Karena di AJP-nya nggak ada yang disesuaikan, kosong. Berarti NSD-nya tetap sama, yaitu 6610 posisi di debit. Kenapa posisi debit? Karena di sini kan kasnya di debit gitu ya. Atau saldo normal kas itu kan di debit. Kemudian yang 102 piutang usaha. Ya, di sini piutang usaha. Oke, kita di piutang usaha ya. Di sini senilai 2190, 21.900. Kemudian di AJP-nya juga ada nih senilai 2310. Berarti NSD-nya gimana? NSD-nya kita posisikan tetap di debit ya. Kenapa? Karena piutang usaha itu saldo normalnya di debit. Nah, karena di neraca saldo ada 21.900, di AJP juga ada 2310, berarti ini kita jumlah ya. Kita jumlah antara jumlah 21.900 dan 2310. Oke. Ini kita jumlahkan 21.900 ditambah 2310. Kenapa kita jumlahkan? Karena ada nominal AJP senilai 2310. Oke. Kemudian di bawahnya adalah perlengkapan.
Untuk yang perlengkapan di sini di neraca saldonya ada senilai 1520 ya. Ada 1820. Kemudian ternyata di AJP-nya dia ada posisi di kredit senilai 1520. Berarti NSD-nya di mana kita letakkan? Di debit atau di kredit? Kita letakkan di debit. Kenapa di debit? Karena perlengkapan itu kan saldo normalnya di debit. Ya, berarti NSD-nya juga di debit. Berapa nominalnya? Di sini karena neraca saldonya 1820, ya kan ya. Kemudian AJP di 1820 di debit. Nah, AJP-nya di kredit ini kan berlawanan dengan saldo normal, artinya kita kurangi 1820 dikurangi 1520, posisi di debit senilai 300. Oke, kita cek lagi yang di bawahnya 104 peralatan. Nah, peralatan ini di neraca saldo nilainya 37860, sedangkan di AJP nggak ada. Berarti NSD-nya sama seperti neraca saldo, karena nggak ada AJP di situ ya. Di peralatan berarti 37860. Pendapatan diterima di muka, utang usaha ya, utang usaha neraca saldonya 3050, AJP-nya kosong, berarti NSD-nya sama seperti yang di utang usaha, sama seperti yang di neraca saldo, yaitu 350. Berarti kita tulis di sini 350. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya 202 pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka posisi di kredit 4.800. Di AJP-nya ada nih, tapi posisinya di debit senilai 1.000. Berarti NSD-nya kita letakkan di debit atau di kredit. Nah, kita lihat pendapatan diterima di muka itu kan masuk ke dalam kategori utang. Utang itu saldo normalnya di kredit, berarti kita posisikan di kredit. Berapa nominalnya? Karena di neraca saldonya 4.800 di kredit, kemudian AJP-nya 1.000 di debit, berarti kan ini berlawanan ya. Artinya kita kurangkan, berarti 4.800 dikurangi 1.000. Dapat 3.800. Oke. Kemudian yang nomor 301 modal. Modal di sini saldo kreditnya 55.700. Nah, AJP-nya nggak ada nih. Ya, berarti neraca disesuaikannya, neraca saldo disesuaikan, NSD-nya ikut saja sama seperti neraca saldo, yaitu senilai 55.700. Oke, kemudian yang nomor 302, Prive. Prive di neraca saldo posisi di debit senilai 2.500. Nah, AJP kosong, nggak ada. Berarti NSD-nya sama seperti neraca saldo karena AJP-nya kosong, yaitu posisi di debit senilai 2.500. Oke, kemudian 401 pendapatan jasa. Di neraca saldo ada senilai 71450. Nah, di AJP-nya dia 71450 itu pun itu ada posisi di kredit. Nah, di AJP juga ada nih di kredit senilai 3310. Berarti NSD-nya di mana? Gitu ya. Pendapatan jasa itu neraca saldonya di kredit. Saldo normalnya itu, pendapatan jasa saldo normalnya di kredit, berarti NSD-nya kita posisikan di kredit. Senilai berapa? Karena di sini neraca saldonya senilai 7140, 450 dan AJP-nya senilai 71450, AJP-nya di kredit juga sama-sama di kredit senilai 3310, berarti ini kita jumlahkan 71450 ditambah 3310. Oke. Kemudian beban sewa. Beban sewa di neraca saldo ada senilai 13.790. Tapi di AJP ini kosong. Ya udah berarti NSD-nya mengikuti neraca saldo. Yaitu senilai 13.790. Kemudian beban utilitas. Beban utilitas di neraca saldonya ada senilai 10.050. Nah, di AJP-nya ini kosong. Berarti neraca saldo disesuaikannya sama seperti di neraca saldo, yaitu senilai 10.050. Ya, beban gaji di neraca saldo 38210 posisi di debit. Nah, di AJP ternyata ada nih senilai 475, posisinya juga di debit. Berarti NSD-nya di mana? Di debit atau di kredit gitu ya. Karena beban itu saldo normalnya di debit, berarti kita posisikan di debit ya. Berapa? Di neraca saldo kan tadi 38210 ya. Di AJP-nya di debit 475. Berarti sama-sama di debit kita jumlah. Oke. Kemudian beban lain-lain di neraca saldo 2260, sedangkan di AJP itu kosong. Berarti di NSD-nya ikutin saja seperti neraca saldo, yaitu 2260. Oke. Kemudian beban perlengkapan.
Beban pelengkapan neraca saldo nggak ada, tapi di AJP ada 1520 ya. Berarti sama seperti dengan AJP, yaitu senilai 1520 posisi di debit. Nah, di beban penyusunan peralatan, neraca saldo nggak ada, di AJP ada posisi di debit. Nah, berarti NSD-nya ikutin yang di AJP, yaitu senilai 1.500. Akumulasi penyusutan peralatan di sini di neraca saldo tidak ada, di AJP ada 1.500 ya. Berarti NSD-nya posisinya ikutin yang di AJP, yaitu senilai 1.500. Oke. Utang gaji di neraca saldo tidak ada. Di AJP ada posisi di kredit. Berarti di sini utang gaji kita ikutkan saja yaitu senilai 475. Oke. Nah, kalau dijumlahkan sama ya totalnya 139285 yang debit dan yang kredit juga 139285. Di sini kita bisa simpulkan bahwa yang tabel hijau ini atau neraca saldo disesuaikan ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus paham saldo normal. Jadi sama seperti kita mengerjakan ledger ya atau buku besar. Jadi kita harus tahu posisi saldo normalnya. Kalau seperti kas, kas itu kan masuk kategori harta. Harta itu saldo normalnya di debit, berarti kita posisikan di debit. Nah, kalau misalnya di AJP-nya kosong, berarti nominalnya sama seperti neraca saldo. Nah, kalau misalnya contoh piutang usaha kan untuk NSD-nya ini kita posisikan di debit ya, karena piutang usaha itu masuk kategori harta, harta itu saldo normalnya di debit, berarti piutang usaha kita posisikan di debit. Senilai 24.210. Dapat dari mana? Kalau di neraca saldonya ada nominal 21.900, di AJP-nya juga ada nominal 23.10, ini sama-sama di debit, berarti kita jumlahkan. Tapi kalau misalnya berlawanan dengan saldo normal, misalnya neraca saldo di debit dan AJB-nya di kredit, berarti kita kurangkan. Contoh seperti yang perlengkapan. Ya, perlengkapan itu kan saldo normalnya di debit, berarti kita posisikan NSD-nya di debit. Nah, nominalnya berapa? Karena di neraca saldonya senilai 1820, posisi debit, AJP-nya 1520 posisinya kredit. Nah, ini kan berlawanan, karena berlawanan berarti kita kurangkan. Gitu untuk mengerjakan NSD. Nggak sulit ya, mudah ya. Setelah itu kita masuk ke tabel yang warna orange ya. Tabel warna orange di sini ada tulisan laporan laba rugi. Ada posisi debit dan kredit. Nah, di tabel laba rugi ini, laporan laba rugi ini yang kita masukkan adalah hanya akun-akun pendapatan dan beban. Selain akun pendapatan beban itu kita skip aja ya, nggak kita masukkan ya. Contoh misalnya di sini kas. Kas itu senilai 610. Kita kalau sudah masuk ke laporan laba rugi, nominal yang kita lihat di sini adalah nominal NSD. Oke, kita lihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi posisinya di debit. Kas ya, masuk kas nomor 101, kas 6610. Kita masukkan nggak di laporan laba rugi? Tidak kita masukkan. Kenapa? Karena yang masuk ke laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban. Berarti kita kosongkan saja. Piutang usaha juga tidak masuk, berarti kita kosongkan saja. Perlengkapan juga tidak masuk, peralatan juga tidak masuk, utang usaha juga nggak masuk, pendapatan juga nggak masuk. Pendapatan diterima di muka masuk nggak ke laporan laba rugi? Kan tadi saya bilang masuk ke laporan laba rugi itu hanya pendapatan dan beban. Apakah pendapatan diterima di muka masuk ke dalam laporan laba rugi? Tidak. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam kategori utang. Oke. Modal masuk nggak di laporan laba rugi? Tidak, karena yang masuk hanya pendapatan dan beban. Price juga nggak masuk. Nah, ini ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa berarti masuk ke dalam laporan laba rugi. Senilai berapa? Ambil nilai yang ada di NSD. Ya, yang di NSD adalah senilai 74.760 di kredit. Oke. Kemudian pendapatan beban sewa. Beban sewa juga masuk ke dalam laporan laba rugi karena yang hanya masuk adalah pendapatan dan beban, akun pendapatan dan beban. Berarti ini kita masukkan beban sewa 13.790. Ini kita ambil angkanya angka yang di NSD ya. Kemudian beban utilitas masuk 10.050. Beban gaji masuk senilai 38.685. Kemudian beban lain-lain masuk senilai 2260. Ya, ini terus beban pelengkapan juga masuk ya karena dia masuk ke beban 1520. Beban penyusutan peralatan masuk 1.500. Akumulasi penyusutan tidak masuk, utang gaji tidak masuk. Nah, dari sini
kita bisa lihat bahwa nominal kita jumlahkan ya, yang debit kita jumlahkan nominalnya senilai oke. Sorry ya. Kita jumlahkan yang debit. Setelah dijumlahkan hasilnya 67805. Sedangkan yang dikredit dia lebih besar senilai 74760. Berarti untuk laporan laba rugi ini apakah dia laba atau rugi kira-kira? Karena kita lihat yang dikredit lebih besar daripada yang di debit. Yang dikredit senilai 74760, yang di debit 67805. Nah, artinya di sini laba ya. Kreditnya lebih besar daripada debit itu laba. Kenapa? Karena kredit itu kan pendapatan. Pendapatan lebih besar daripada beban. Beban kan di debit ya. Berarti dia laba. Kalau misalnya debitnya lebih besar daripada kredit, berarti dia rugi. Nah, ini dia laba. Kita tulis laba di sini. Berapa laba perusahaannya? Laba perusahaannya berarti senilai berapa? Selisih antara 7460 dengan 67805. Berarti kita kurangkan 760 ya dikurangi 67805 senilai 6955. Nah, ini kita posisikan di debit. Kenapa kita posisikan di debit? Supaya ini hasilnya balance sama-sama 7460. Jadi kita posisikan di nilai yang lebih kecil. Karena yang lebih kecil kan debit ya. Berarti laba perusahaan senilai 6955 kita posisikan di debit ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tabel warna biru. Tabel yang warna biru ini adalah mengerjakan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini yang diinput adalah semuanya kecuali yang tadi, pendapatan dan beban. Oke, berarti kita input yang pertama 6610 masuk ya. Karena yang diinput adalah semuanya kecuali pendapatan sama beban. Tadi karena pendapatan beban masuk ke dalam tabel laporan laba rugi. Oke, ini kita masukkan 6610. Ikuti nominal yang ada di NSD. Piutang usaha 24, 210. Kemudian perlengkapan senilai 300. Peralatan 37860. Di debit ya, posisinya juga kita sama-sama seperti yang di NSD. Kalau di NSD di debit, berarti kita posisikan laporan posisi keuangannya juga di debit. Kalau NSD-nya di kredit, berarti kita posisikan untuk laporan keuangannya juga di kredit. Nah, piutang utang usaha 3050. Kemudian pendapatan diterima di muka 3.800. Modal 55.700 di kredit ya. Prive di debit senilai 2.500. Nah, pendapatan jasa sudah tidak dimasukkan lagi. Beban sewa juga enggak, beban utilitas juga enggak, beban gaji juga enggak, beban lain-lain juga enggak. Beban perlengkapan tidak, beban penyusutan peralatan tidak. Akumulasi penyusutan kita masukkan posisi di kredit senilai 1.500. Utang gaji kita masukkan di posisi di kredit senilai 475. Oke. Ini sudah kita jumlah ya. Setelah kita jumlah ternyata ini memang nggak balance ya. Jadi untuk laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan ini memang nggak balance. Kalau di sini yang lebih besar di laporan posisi keuangan adalah debit yang lebih besar 71480 sedangkan kreditnya 64525. Berarti di sini selisihnya kita selisihkan supaya nanti di bawahnya akan kita total dan hasilnya sama. Selisihnya adalah 71480 dikurangi 64525. Oke, nah selisihnya 6955. Jadi selisihnya yang di laporan posisi keuangan itu harus sama dengan selisih yang ada di laporan laba rugi. Ya. Oke, berarti kalau udah sampai sini kita sudah selesai nih mengerjakan worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur, ya. Nah, setelah itu kita bikin laporannya. Setelah worksheet selesai, ya. Kita bikin laporan laba rugi. Pertama di sini ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada neraca atau laporan posisi keuangan, ya. Kita mulai dari laporan laba rugi. Oke, pertama laporan laba rugi tadi yang masukkan cuma akun pendapatan dan beban. Berarti kita pindahkan yang di worksheet ini. Pendapatan tadi cuma ada satu ya, pendapatan jasa senilai 74760. Berarti kita pindahkan di sini pendapatan jasa.
pendapatan jasa. Ya, cuma ada satu ya, berarti pendapatannya cuma ada satu. Ini saya ganti warna biru aja ya. Biru, ya, berarti senilai berapa tadi pendapatan jasanya? Senilai 74.760. Berarti kita masukkan di sini 74.760. Oke. Total pendapatannya karena cuma satu ya udah 74.760 saja ya. Kemudian kita lihat bebannya di sini ya. Ini coba saya inikan dulu ya. Saya pindahkan dulu aja ke worksheet berikutnya. Oke. Ini saya pindahkan supaya kita gampang ya ngelihat angka-angkanya, nggak usah pindah-pindah worksheet ya. Oke, ini saya cut dulu. Oke. Di sini saya cut masuk ke dalam laporan laba rugi. Oke ya. Nih, saya pindahkan di sini ya. Biar kita gampang lihatnya. Oke. Kemudian beban. Di sini ada beban apa saja? Ada beban sewa ya. Beban sewa, kemudian ada lagi beban utilitas, masukkan di sini beban utilitas. Kemudian ada lagi utilitas, ada beban gaji, kita masukkan beban gaji di sini. Ya, kemudian ada beban lain-lain, kita masukkan lagi. Kemudian ada beban perlengkapan, kita masukkan. Kemudian ada lagi beban penyusutan peralatan, ya. Kita masukkan di sini beban penyusutan peralatan. Oke. Kemudian berarti beban sewanya berapa gitu ya. Di sini beban sewanya 13.790. Kita masukkan 13.790. Beban utilitasnya 10.050, masukkan beban gajinya 38.685, beban lain-lainnya 22.60, kemudian beban perlengkapannya 1.520, beban penyusutan peralatannya 1.500 ya. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan di sini total bebannya berarti kita jumlahkan senilai 67805 ya. Ini saya kasih warna biru aja biar gampang membedakan. Nah, berapa labanya? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban berarti dia laba. Kita ketik di situ laba, labanya berarti selisih dari 7460 dikurangi 67805, 6955 ya, sama seperti yang tadi kita buat neraca lajur. Jadi ibaratnya neraca lajur ini kayak oret-oretannya gitu ya. Oke, tunggu, ini saya cancel dulu. Ya, sama ya 6955 ya. Berarti jadilah laporan laba rugi senilai 6955. Kemudian setelah itu kita buat laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita lihat modal awal. Mengerjakan laporan perubahan ekuitas ya atau modal akhir ini rumusnya adalah, jadi kalau kita bikin rumus ya, di sini adalah laporan perubahan ekuitas, rumusnya sebesar modal awal ditambah laba dikurangi price. Ya. Oke, modal awalnya berapa? Modal awalnya kita lihat tadi di neraca saldo ya, atau di jurnal umum kita lihat modal awal. Modal awalnya senilai 5570, kita masukkanlah di sini 5570. Ditambah laporan laba, labanya tadi berapa? Labanya tadi senilai 6955, berarti masukkan di sini 6955. Kemudian price-nya berapa? Kita lihat di laporan worksheet ya, tadi ada price-nya senilai senilai 2.500 ya. Nah, ini dikurangi price senilai 2.500. Kalau dikurangi berarti kita tutup kurung ya. Berarti berapa laporan perubahan ekuitasnya? Nah, berarti rumusnya adalah modal awal ditambah laba. Kalau dia laba, kalau misal dia rugi berarti kita kurang ya. Kemudian kurang price-nya 2.500. Berarti totalnya labanya yaitu senilai 10.025 ya. Ini
kalau mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita kerjakan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau mengerjakan neraca berarti kita input di sini adalah aset ya. Aset ini kan terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tetap. Ini kita golongkan. Kemudian sebelah kanan kita masukkan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu artinya utang, ekuitas itu modal. Oke. Tadi untuk aset berarti ini saya copy lagi ya. Berarti ini ngambil di worksheet yang ada di neraca laporan posisi keuangan yang ada di worksheet. Oke, ini coba saya copy ya biar kita nggak bolak-balik buka sheetnya. Oke. Di sini saya masukkan lagi di laporan neraca ya. Oke, saya masukkan di neraca. Oke. Taruh di sini biar gampang lihatnya ya. Oke, ini saya kecilkan dikit lagi. Nah, ya. Kas senilai 6610. Kas itu masuk ke aset lancar, berarti kita masukkan di dalam aset lancar 6610. Piutang usaha 2420, 24210, berarti kita masukkan ya. Perlengkapan di sini 300, berarti kita masukkan di sini 300 ya. Kita masukkan karena kas piutang perlengkapan ini masuk ke dalam kategori aset lancar atau current asset ya. Kemudian yang aset tetap atau harta tetap atau fixed asset, di sini ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk peralatan senilai 37860 kita masukkan di sini. Akumulasi penyusutan itu senilai 475 ya. Senilai 1.500. Nah, ini karena posisinya di kredit berarti di sini minus 1.500. Oke, di sini sudah ketemu jumlahnya. Total aset lancarnya 31120, aset tetapnya 36360. Berarti total aset semua 67480. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu berarti utang. Di sini utang ada utang usaha. Utang usaha senilai 3050 ya, kita masukkan. Kemudian utang gajinya berapa? Coba kita lihat utang gaji ada di bawah nih 475. Kita tulis sini 475. Pendapatan diterima di muka senilai 3.800. Kita masukkan ya. Nah, modal di sini jangan kesalahan yang sering terjadi adalah di mana modal yang diletakkan adalah di sini modal awal. Seharusnya modal yang di sini kita ambil nominalnya dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya, yaitu senilai 10.025 ya. Berarti kita input di sini 10.02 saya lihat lagi ya. Tadi berapa? 10.025. 10.025. Oke. Ya. Oh ya, ini salah nih. Ini modal awalnya tadi ada ini ya, 55.700. Ini saya salah di sini. Ini kurang 0. Berarti perubahan ekuitasnya 60155. 60155. Nah, balance kan ya? Total asetnya senilai 67480 ya. Ini total asetnya senilai 67480, kemudian total liabilitas plus ekuitasnya sama 67480. Berarti ini sudah benar nih ya. Tapi ingat lagi saya tandain di sini modal di sini jangan salah, modal yang kita masukkan di sini adalah modal yang ada di laporan perubahan ekuitas, bukan modal awal. Banyak kesalahannya di sini nih ya. Oke. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.